Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Miftahul Jana, NIM B200 140 182. Kenalkan, nama saya Nuria Miati, NIM B200 140 186. Perkenalkan, saya Rifka Aulia Nur Fadilah, NIM B200 140 195. Kami akan menjelaskan mengenai analisis aset untuk memenuhi tugas dari Bapak Mahameru. Analisis aset digunakan untuk mengetahui kekayaan pemerintah daerah dan untuk mengetahui potensi pemerintah daerah dalam menarik investasinya. Aset menurut standar akuntansi pemerintahan yaitu sumber ekonomi yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah daerah yang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan mempunyai manfaat di masa yang akan datang bagi pemerintah dan masyarakat, yang dapat diukur dengan menggunakan satuan keuangan dan satuan non-keuangan sebagai penyediaan jasa dan sumber-sumber daya yang dipelihara. Masalahan yang dihadapi pemerintah terkait dengan pelaporan aset yaitu yang pertama, kepemilikan aset yang tidak pasti, yang kedua, manfaat ekonomi masa depan yang tidak pasti, dan yang ketiga, terjadi perubahan nilai aset. Aset dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama yaitu membandingkan nilai tiap-tiap pos aset dalam neraca dari tahun sekarang dengan tahun sebelumnya. Yang kedua yaitu menghitung proporsi atau persentasi masing-masing kelompok dengan total aset. Yang ketiga yaitu menghitung modal kerja yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Yang keempat yaitu menghitung rasio keuangan terkait dengan aset. Dan yang terakhir yaitu mengevaluasi hasil perhitungan, interpretasi, dan prediksi. Kita dapat menilai pertumbuhan aset pemerintah daerah untuk setiap pos sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan aset lancar, yang kedua pertumbuhan investasi jangka panjang, yang ketiga pertumbuhan aset tetap, yang keempat pertumbuhan dana cadangan, dan yang kelima pertumbuhan aset lainnya. Analisis proporsi bermanfaat untuk melihat potret aset pemerintah daerah secara global. Analisis modal kerja bermanfaat untuk menilai kecukupan keuangan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan pelaksanaan operasi rutin harian. Analisis laporan keuangan. Rasio-rasio yang dapat digunakan dalam analisis laporan keuangan pemerintah daerah antara lain, yang pertama, rasio likuiditas. Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, rasio lancar, yang kedua, rasio kas, yang ketiga, quick ratio atau rasio cepat, dan yang keempat adalah working capital to total asset. Yang kedua yaitu rasio solvabilitas. Rasio ini digunakan untuk melihat kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi seluruh kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang. Yang ketiga yaitu rasio utang. Rasio utang digunakan oleh kreditor untuk mengukur kemampuan pemerintah daerah dalam membayar utangnya. Rasio utang terdiri dari 3 jenis rasio. Yang pertama, rasio utang terhadap ekuitas, yang kedua, rasio utang terhadap aset modal, dan yang ketiga, rasio utang terhadap pendapatan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya, Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari kelompok kami. kurang lebihnya. Kesalahan yang dihadapi pemerintah terkait dengan pelaporan aset yaitu yang pertama, kepemilikan aset yang tidak pasti, dan yang kedua, manfaat ekonomi masa depan. Rasio likuiditas diklasifikasi Aset seperti Show you, hold you, don't leave me out here dancing alone. You can make up your mind.